Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda merupakan aktivitas aerobik, aktivitas yang memperkuat sistem kardiovaskular kita, melatih jantung, pembuluh darah, dan paru-paru kita agar menjadi lebih kuat. Kita akan bernafas lebih dalam, berkeringat, dan mengalami peningkatan suhu tubuh yang akan meningkatkan tingkat kebugaran kita secara keseluruhan. Tetapi, setelah sekian lama kita bersepeda dengan sungguh-sungguh, pencapaian yang kita rasakan tidak memuaskan kita. Kebugaran tubuh seolah naiknya perlahan. Jika kita memiliki hasil yang kurang bagus, berikut adalah beberapa alasan kenapa kebugaran tubuh tidak sesuai dengan harapan kita. Pelatihan terlalu tersebar. Perhatikan jenis latihan kita. Latihan yang tidak terfokus pada satu titik bisa menjadi penyebab kebugaran tubuh tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Bisa jadi kita melakukan latihan ketahanan pada akhir pekan, latihan sprint pada hari Selasa, latihan di tanjakan pada hari Rabu, dan bersepeda kelompok pada hari Kamis. Dan pada minggu berikutnya, kita malah melompat ke perjalanan kelompok di hari Selasa dan melewatkan latihan memanjat sama sekali. Premis dasar periodisasi mengatakan kita harus fokus pada sesuatu, apapun itu, untuk membebani sistem dan merangsang adaptasi. Ketika kita baru memulai bersepeda, pesepeda pemula, hanya bersepeda santai saja, kita sudah bisa merasakan hasil yang signifikan. Tetapi setelah melalui tingkat pemula, beberapa bulan setelah pertama kali kita bersepeda, kita membutuhkan upaya yang lebih intens, baik dari segi waktu maupun intensitas, untuk menciptakan stimulus pelatihan yang berarti. Setelah kita memiliki tingkat kebugaran sedang hingga lanjutan, latihan blok yang menampilkan upaya terfokus dan berulang adalah cara terbaik untuk mencapai kelebihan yang diperlukan. Pelatihan terlalu tidak konsisten. Tantangan terberat bagi kita yang non-atlet, apalagi tanpa pelatih, adalah konsistensi. Tidak ada paksaan kepada diri kita untuk menjalankan aktivitas bersepeda secara konsisten menjadi penyebab utama. Kadang-kadang, minggu ini kita begitu bersemangat untuk bersepeda, tetapi minggu depan, kita bahkan tidak bersepeda sama sekali. Entah karena kesibukan, bahkan tak jarang, disebabkan oleh kemalasan kita sendiri. Inkonsistensi adalah penyebab utama mengapa kita gagal mencapai kebugaran tubuh yang kita inginkan. Kita bisa jadi melakukan latihan dengan sempurna untuk satu sesi, tetapi bila latihan tidak terjadwal dengan baik, hasilnya pun tidak akan memuaskan kita. Pelatihan yang hilang berarti kita mengurangi total beban kerja kumulatif, baik dalam hal intensitas, waktu, maupun pengeluaran kalori untuk satu periode pelatihan. Kualitas latihan individu tidak dapat mengisi kekosongan itu. Ubah jadwal kita agar lebih konsisten, atau ubah ekspektasi kita agar lebih realistis. Overtraining. Ada beberapa kasus nyata dari pesepeda yang mengalami overtraining. Bersepeda berlebihan ternyata tidak menghasilkan pencapaian yang memuaskan. Kasus overtraining biasanya dialami oleh pesepeda yang memiliki kesibukan yang tinggi. Bagi mereka, bersepeda dengan intensitas rendah hingga sedang yang membutuhkan durasi yang lebih lama adalah sesuatu yang sulit diwujudkan. Bersepeda 30 hingga 60 menit dan dilakukan 4 hingga 5 kali dalam seminggu sangat sulit diwujudkan. Maka bagi mereka yang sibuk, bersepeda dengan intensitas tinggi yang hanya membutuhkan durasi yang singkat tampak lebih realistis. Tetapi overtraining tidak hanya terkait dengan intensitas bersepeda saja. Overtraining juga dipengaruhi oleh kurang tidur, tekanan permasalahan yang tinggi, kebiasaan nutrisi yang buruk, yang justru paling sering
dihadapi oleh mereka yang sibuk. Jika kebugaran kita seolah jalan di tempat, padahal kita sudah berlatih secara konsisten, tidak melewatkan latihan, mengisi bahan bakar dengan benar, dan bersepeda sesuai rencana, inilah saatnya untuk melihat seberapa besar beban latihan yang termasuk dalam rencana kita. Bisa jadi beban latihan kita terlalu besar. Ingat, lelah itu wajar. Tidak apa-apa untuk melakukan interval sampai kita lelah. Tetapi harus diingat, kita harus memberi diri kita waktu untuk pulih. Semakin keras kita bersepeda, maka semakin keras pula upaya yang harus kita kerahkan untuk masa pemulihan. Hanya fokus pada sepeda. Apa yang kita lakukan di luar bersepeda memainkan peran besar dalam performa kita. Bagi pesepeda yang sibuk, mobilitas dan fleksibilitas dapat menjadi faktor pembatas kinerja. Hal ini sering diperparah dengan pekerjaan yang tidak banyak bergerak, banyak duduk di depan laptop, dan tidak terlalu banyak berjalan kaki. Untuk kinerja dan kenyamanan yang lebih besar ketika bersepeda, pertimbangkan latihan glutes, melatih kekuatan inti, dan peregangan pasca bersepeda. Latihan mobilitas pinggul juga baik untuk pesepeda. Tidak cukup nutrisi. Kekurangan bahan bakar dan waktu nutrisi yang buruk adalah dua masalah yang sering dialami oleh pesepeda. Kadang-kadang, demi mengejar penurunan berat badan, kita terdorong untuk makan terlalu sedikit. Bagi sebagian besar pesepeda amatir, kekurangan bahan bakar justru menghambat kemajuan pelatihan. Dengan kata lain, pertama-tama kita harus fokus dulu kepada sisi kekuatan. Berupaya menaikkan power to weight menjadi lebih bagus. Dan untuk melakukan itu, kita membutuhkan kalori. Waktu nutrisi yang buruk menghambat kinerja karena salah mengalokasikan ketersediaan energi. Ada waktu untuk protokol pelatihan ketersediaan karbohidrat rendah, tetapi tidak sebelum latihan interval yang keras. Latihan interval berintensitas lebih tinggi, lebih efektif ketika kita memulai dengan simpanan karbohidrat penuh. Demikian pula, waktu nutrisi pasca latihan itu penting. Jendela glikogen 30 hingga 60 menit pasca latihan bisa menjadi peluang untuk meningkatkan pemulihan. Peluang nutrisi yang sering dilewatkan banyak pesepeda. Untuk pemulihan yang lebih baik dan peningkatan sintesis protein otot, usahakan untuk mengkonsumsi protein 1,4 hingga 2 gram per kilogram berat tubuh per hari. Namun, konsumsilah dalam porsi 20 hingga 40 gram protein sepanjang hari, bukan dalam 1 atau 2 porsi besar. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati diri gagal untuk meraih tingkat kebugaran yang kita inginkan? Lupakan saja. Apa yang dilakukan sudah selesai. Gagal itu menyebalkan. Dan ada baiknya membiarkan perasaan itu meresap sejenak. Kita tidak ingin berada di sini lagi. Kita juga tidak ingin menyeret perasaan itu lebih lama dari yang kita butuhkan. Jadi biarkan saja. Yang lalu, biarlah berlalu. Orang-orang yang gagal adalah orang yang membiarkan kegagalan di masa lalu menjadi penghalang kesuksesan mereka di masa depan. Atau kesuksesan yang diraih di masa lalu membuat mereka terlena dan tidak berlatih lebih keras lagi. Belajarlah dari masa lalu, tapi jangan biarkan masa lalu mengganggu masa depan kita. Terorganisir. Organisasi dalam pelatihan, karir, dan gaya hidup adalah salah satu ciri utama seorang pesepeda yang sukses. Terorganisasi dengan baik sangat membantu karena mengurangi stres gaya hidup dan meningkatkan konsistensi pelatihan. Dan itu mengarah pada peningkatan kualitas pelatihan. Tantangan yang lebih besar, yang berarti juga menghadirkan peluang yang lebih besar, adalah mengatur sumber daya diri kita dan mengurangi tekanan gaya hidup dengan membuat perubahan di tempat kerja dan di rumah. Bekerja, bahkan jika kita gagal mencapai beberapa tujuan, kemungkinan besar kita sekarang lebih bugar.
dibandingkan saat awal tahun. Kebugaran saat ini adalah tiket kita menuju kesuksesan yang lebih besar dalam 12 bulan ke depan. Apa yang kita lakukan dalam 3 bulan ke depan akan memainkan peran besar dalam menentukan apakah kita melebihi harapan kita atau hanya biasa-biasa saja. Jadi, sekarang bukan waktunya untuk mengangkat tangan dengan frustasi, mager, bahkan menjadi bagian dari kaum rebahan. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.